أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Saudaraku muslimin muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai hamba yang cinta kepada Al-Quran. Hadirin hadirat, jumpa kembali hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang adakah manfaat menghafal Al-Quran itu. Karena ada di masyarakat suatu pendapat atau pandangan yang perlu ini diluruskan ya. Pendapat yang sangat-sangat miris ya. Katanya menghafal Al-Quran itu hanya buang-buang waktu saja, tidak berguna. Mendingan waktu seperti itu dipakai saja untuk bekerja, cari uang, atau mencari ilmu dunia aja. Inilah yang perlu diluruskan pandangan orang beriman yang seperti ini. Ini melecehkan Al-Quran kalau pendapatnya sampai bahwa menyediakan waktu membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran dianggap hal yang tidak ada gunanya. Baik, saudaraku, adakah manfaat menghafal Al-Quran itu? Tentu ada, bahkan pasti ada kemuliaan orang yang mau menghafal Al-Quran. Keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang menghafal Al-Quran di antaranya adalah orang yang menghafal Al-Quran itu akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian jiwanya. Jadi hati akan tenang, hati akan damai. Karena hati dan jiwa sejatinya akan menjadi tenang dan damai ketika berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah bacaan Al-Quran adalah sebaik-baik bentuk zikir? Membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik zikir. Zikir itu mengingat, zikrullah, mengingat Allah. Jadi orang yang sibuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mereka lah sejatinya orang yang paling sibuk zikir kepada Allah. Jadi orang yang banyak zikir kepada Allah, jiwanya akan tentram, damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenang, tentram karena mengingat Allah.
ketahuilah hati jiwa itu akan menjadi tenang, damai hanya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang mulia, kebersamaan dan hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebuah nikmat yang besar dan mulia. Seperti yang diterangkan oleh seorang ulama pemilik tafsir fi Zilali Al-Quran. Dalam pendahuluan tafsir beliau ada ungkapan kalimat yang berbunyi, hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah nikmat. Nikmat yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh mereka yang merasakan kebersamaan dengannya. Nikmat yang tidak bisa digambarkan atau diilustrasikan kepada orang lain. Nikmat yang mengangkat derajat dan kemuliaan orang yang membersamainya. Nikmat yang mengangkat derajat dan memuliakan orang yang membersamainya. Dan nikmat yang memberkahi hidup dan mensucikan jiwa orang yang bersahabat dengannya. Ini adalah Sayyid Qutb fi Zilal Al-Quran. Saudaraku, Al-Quran tidak hanya memuliakan dan meninggikan derajat bagi orang yang menghafal Al-Quran saja. Namun, Al-Quran selain memuliakan dan meninggikan derajat orang yang menghafal dan menjaganya, Al-Quran juga akan memuliakan dan mengistimewakan kedua orang tua dari anaknya yang menghafal Al-Quran. Tidak hanya dia yang menghafal Al-Quran, tidak hanya yang bersangkutan yang akan Allah beri kemuliaan, tetapi kedua orang tuanya juga akan Allah muliakan. Dan salah satu nikmat yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang menghafal Al-Quran kelak di akhirat adalah akan dipakaikan mahkota. Akan Allah pakaikan mahkota. Mahkota apa? Mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Yang mahkota itu terbuat dari cahaya. Subhanallah, mahkota yang akan Allah pakaikan ke atas kepala penghafal Al-Quran itu terbuat dari cahaya. Dan cahaya dari mahkota tersebut seperti terangnya cahaya matahari. Ya Allah, alangkah terangnya, bagaimana terangnya mahkota itu. Sinarnya menyilaukan. Dunia tanpa matahari gelap gulita. Matahari itu sangat terang sinarnya. Sehingga semua orang yang ada di padang mahsyar saat itu akan melihat dan menyaksikan pancaran cahaya dari mahkota tersebut. Seluruh penduduk akhirat akan bisa mengenal, akan bisa melihat kemuliaan orang yang penghafal Al-Quran. Allah beri kemuliaan berupa mahkota di kepala penghafal Al-Quran. Dan orang-orang akan bertanya-tanya, apakah gerangan amalan yang dia lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan mahkota yang bercahaya? Apa amalannya? Mereka bertanya-tanya, mengapa aku tidak melakukan amalan seperti amalan yang ia lakukan?
sehingga aku bisa mendapat nikmat seperti dia. Betapa beruntungnya ia dengan nikmat yang Allah karuniakan untuknya. Itulah orang-orang di tempat itu pada iri, pada ingin. Hadirin hadirat yang mulia, Al-Quran juga akan memuliakan tidak hanya yang bersangkutan penghafal Quran saja, tetapi juga Al-Quran memuliakan kedua orang tua dari anaknya yang menghafal Al-Quran. Ketika di padang mahsyar nanti, saat anak tidak peduli lagi dengan kondisi dan keadaan kedua orang tuanya, dan orang tua akan meninggalkan dan berlaku acuh terhadap anak-anaknya. Saat suami atau istri akan meninggalkan pasangan-pasangan mereka. Saat saudara akan meninggalkan saudara yang lainnya. Dan setiap orang akan disibukkan oleh urusannya masing-masing. Tidak ada lagi yang akan peduli dengan urusan orang lain. Bahkan pada saat itu, tidak ada lagi yang akan bertegur sapa satu dengan yang lainnya. Meskipun yang berdiri di samping kiri atau kanannya adalah ibu dan bapaknya. Meskipun yang berdiri di depan dan di belakangnya adalah anak dan pasangannya. Mereka tidak akan melihat dan memperhatikan orang-orang yang berdiri di samping dan di sekitarnya. Apalagi akan bertegur sapa dan bertanya satu dengan yang lainnya. Hal itu tidak akan terjadi. Hal ini pernah disampaikan oleh Nabi kita dalam sabdanya, manusia akan dikumpulkan dan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang tanpa sehelai benang pun, tanpa pakaian, tanpa alas kaki. Telanjang bulat manusia dibangkitkan dari kuburnya. Seperti ketika mereka dilahirkan waktu di dunia. Kemudian istri beliau Aisyah terkejut dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan akan saling melihat dan memperhatikan satu dengan yang lainnya ya Rasul?" Beliau Nabi menjawab, kita tidak akan sempat lagi saling memandang dan melihat di sekelilingnya. Kita tidak sempat, nggak bisa untuk memandang satu dengan yang lain. Masing-masing kita akan bingung, akan sibuk dengan nasibnya sendiri. Karena hari itu sangat dahsyat dan keadaan saat itu sangat genting dan menakutkan. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadirin hadirat yang saya muliakan, tetapi bagi orang tua yang memiliki anak penghafal dan pengamal Al-Quran, maka anak yang menghafal Al-Quran tersebut akan mencari-cari kedua orang tuanya sampai sang anak menemukan kedua orang tuanya. Masya Allah, anak penghafal Al-Quran akan mencari kedua orang tuanya sampai dapat. Saat itu, kedua orang tuanya akan dipakaikan dan dikenakan dua jubah pakaian berupa perhiasan yang sangat indah dan berharga, yang nilainya lebih berharga dari dunia beserta isinya. Kemudian kedua orang tuanya pun heran
dan bertanya, apakah amalan yang kami lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan perhiasan yang sangat indah ini? Kemudian malaikat berseru, kemuliaan yang kamu dapatkan ini karena anakmu menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu jawaban malaikat. Anda berdua diberi kemuliaan ini karena kamu punya anak yang menghafal Al-Quran. Karena anakmu menghafal Al-Quran. Maka pada saat itu semua orang tua di akhirat nanti akan berharap kalau semua anak-anaknya menghafal Al-Quran ketika di dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya di akhirat seperti anak ini yang telah memuliakan kedua orang tuanya. Semua orang tua akan iri melihat nikmat tersebut dan menginginkan agar semua anak-anaknya menjadi hafizah Al-Quran. Para orang tua di hari itu akan sangat-sangat menyesal dan bersedih mengapa waktu di dunia dulu mereka tidak mengajari anak-anak mereka membaca dan menghafal Al-Quran. Mengapa anak-anak mereka tidak dididik dengan Al-Quran sehingga mereka menjadi anak-anak yang menghafal Al-Quran, yang kemudian anak-anak tersebut akan memberikan syafaat dan memuliakan kedua orang tuanya berkat Al-Quran. Sebagaimana anak yang menghafal Al-Quran ini memuliakan ibu dan bapaknya. Berbagai penyesalan dan putus asa terjadi saat itu dari kebanyakan orang tua. Maka beruntunglah bagi kedua orang tua yang memiliki anak-anak yang hafiz Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, Nabi kita bersabda yang artinya barang siapa membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta mengamalkannya akan dipakaikan pada hari kiamat mahkota dari cahaya. Cahayanya seperti cahaya matahari dan akan dipakaikan untuk kedua orang tuanya perhiasan yang nilainya lebih berharga dari dunia beserta isinya. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa kami dipakaikan perhiasan yang bagus ini? Kemudian dikatakan kepada keduanya, karena anak kalian menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Inilah manfaat menghafal Al-Quran yang Masya Allah manfaatnya sangat agung, sangat mulia, sangat tinggi, sangat besar. Maka dari sekarang, yuk kita berusaha untuk menghafal Al-Quran. Kita sebagai anak, ya, Anda sebagai anak, berusahalah untuk menghafal Al-Quran. Cara membanggakan orang tua, cara menyenangkan orang tuamu, berusahalah untuk menghafal Al-Quran. Tidak ada pemberian yang lebih berharga untuk orang tua kamu kecuali engkau menghafal Al-Quran yang akan bisa mengangkat derajatmu dan derajat orang tua kamu. Ini cara Anda memuliakan orang tua kamu. Berusahalah untuk menghafal Al-Quran. Kemudian bagi
Anda yang punya anak, cobalah anak Anda didik atau Anda serahkan ke pondok pesantren atau rumah tahfiz agar anak Anda ada yang penghafal Al-Quran. Syukur-syukur kalau semua anak Anda, semua putra-putri Anda usahakan supaya menghafal Al-Quran. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa dibayangkan bagaimana kemuliaan yang akan Allah berikan kepada Anda sebagai orang tua yang telah mengusahakan anak Anda menjadi penghafal Al-Quran. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan, kajian tentang manfaat menghafal Al-Quran. Semoga semua anak-anak kita bisa menjadi hafiz Al-Quran. Bagi yang punya anak yang sedang belajar Al-Quran, lagi ada di pesantren, kita doakan semoga mereka anak-anak kita mudah menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.